Perkenalkan, kami mahasiswa dari mata kuliah Pemikiran Jepang semester 4 tahun 2021, yaitu dari kelompok 6, yang beranggotakan Aisyah Nadifa, Alfitaski Aulia, Dinda Azahra, dan Sabila Bunga, akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Chanoyu di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selamat menonton! Chanoyu terdiri dari kanji cha, artinya teh, dan yu yang berarti air hangat atau air panas. Arti kata Chanoyu secara harfiah adalah air panas untuk teh. Chanoyu mempunyai nama lain yakni chado yang berarti cara pembuatan teh. Namun kemudian berkembang lebih luas menjadi upacara minum teh dalam tradisi Jepang. Filosofi yang mendasari upacara minum teh berasal dari ajaran Buddhis Zen. Pada tradisi Buddha, teh digunakan untuk membantu para pendeta saat bermeditasi. Sejalan dengan perkembangan ajaran Buddha Zen, tradisi Chanoyu juga ikut berkembang. Jenis teh yang digunakan dalam upacara Chanoyu adalah matcha. Ada dua cara penyajian teh dalam upacara Chanoyu, yaitu koicha dan usucha. Koicha, teknik pembuatan teh dengan takaran bubuk teh yang lebih banyak dibanding airnya. Koicha sendiri menggunakan teh hijau yang berwarna gelap dan disajikan untuk kemudian diminum secara bergantian oleh beberapa orang. Untuk mempersiapkan koicha, bubuk teh hijau harus diaduk dengan perlahan dengan arah memutar atau gaya menyerupai tanda tambah agar bubuk teh tercampur dengan sempurna dengan air panas. Usucha, teknik penyajian teh dengan takaran air yang lebih banyak dibanding bubuk teh hijaunya dan memakai teh hijau yang berwarna lebih muda dan cerah serta disajikan untuk nantinya dinikmati sendiri. Untuk mempersiapkan usucha, biasanya bubuk teh matcha hanya diseduh dengan air panas lalu dikocok secara cepat namun teratur dan dihidangkan. Peralatan yang digunakan, alat-alat untuk membuat teh bernama chadogu. Chadogu memiliki motif yang bervariasi tergantung dari acara dan musim saat Chanoyu berlangsung. Berikut ada cawan, cakin, caki, casaku, dan casen. Cawan adalah mangkuk kecil yang digunakan untuk meminum teh. Terdapat berbagai ukuran dan bentuk. Mangkuk dengan dasar yang rendah digunakan untuk musim panas agar teh cepat dingin. Sedangkan pada musim dingin akan digunakan mangkuk dengan dasar yang dalam. Mangkuk terbaik adalah yang dibuat dengan tangan. Beberapa ada yang harganya sangat mahal. Ketidaksempurnaan bentuk mangkuk menambah nilai dari mangkuk tersebut. Cakin, yaitu kain lap berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk membersihkan mangkuk teh. Caki atau natsume adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan bubuk teh hijau. Pada dasarnya nama benda ini adalah caki, namun penyebutan natsume juga sering digunakan, karena ada beberapa wadah teh yang bentuknya menyerupai buah plum dengan warna coklat kemerahan dan bagian bawahnya yang lebih kecil daripada bagian atasnya. Casaku adalah sendok teh, alat yang digunakan untuk mengambil teh dari natsume atau caki. Biasanya casaku terbuat dari satu batang bambu yang dipahat, namun ada juga yang terbuat dari kayu. Bentuk casaku terdapat benjolan kecil untuk menandakan bagian tengah dari casaku. Untuk warna dari casaku sendiri tergantung dari budaya setempat serta musim yang sedang berlangsung saat itu. Casen adalah alat yang digunakan untuk mengocok teh. Casen juga terbuat dari hanya satu batang bambu seperti casaku. Casen ini mudah rusak karena bentuknya yang kecil dan tipis. Maka dari itu biasanya penggunanya langsung menggantinya setelah selesai mengocok teh. Chanoyu bukan hanya sebuah prosesi perjamuan teh ala Jepang, melainkan terdapat makna-makna spiritual di dalamnya. Makna spiritual yang pertama adalah wa, yang berarti harmoni, yaitu harmoni antar manusia dengan manusia. Maksudnya adalah keselarasan antara tuan rumah yang menyajikan teh dengan tamu. Kemudian harmoni manusia dengan alam yang memiliki makna yaitu penyajian teh dan penggunaan alat-alatnya mengikuti ritme alam, serta keharmonisan dalam minum teh yang terjadi sebagai urutan keselarasan dari prosedur Chanoyu. Kemudian makna spiritual kei yang berarti respect atau hormat, sikap saling menghargai hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Kei atau hormat ini membiarkan manusia memiliki hubungan yang terbuka dengan lingkungan terdekatnya. Makna spiritual yang ketiga adalah sei, yang artinya merupakan purity atau kebersihan.
kebersihan, dan kerapian dalam segala hal yang bernuansa kesenian. Purity dalam Chanoyu dapat terlihat dari cara pembuatan teh yang begitu rapi dan selalu mengutamakan kebersihan pada setiap alat yang digunakan. Dan makna spiritual yang terakhir ialah jaku, yang artinya merupakan calm atau ketenangan. Dengan penerapan ketiga konsep wa, kei, dan sei, diharapkan dapat menimbulkan jaku atau ketenangan. Jaku yang terlihat dalam Chanoyu dimulai dari penyiapan alat-alatnya, pembuatan tehnya, hingga penyajian teh kepada tamu. Upacara minum teh Chanoyu diawali dengan tuan rumah mempersiapkan peralatan Chanoyu di hadapan tamu. Pada tahap ini, makna spiritual yang terlihat adalah kei, yaitu hormat terhadap tamu, sei atau kerapian dalam meletakkan peralatan, dan wa. Tahap selanjutnya adalah membersihkan masing-masing peralatan Chanoyu. Tuan rumah menggunakan cakin untuk membersihkan caki dan casaku. Juga menggunakan yu atau air panas untuk membersihkan cawan dan casen. Makna spiritual yang paling menonjol pada tahap ini adalah sei atau kebersihan. Kemudian, tuan rumah mengambil bubuk matcha di dalam caki menggunakan casaku dan menuangkannya ke dalam cawan. Setelah menuangkan bubuk matcha ke dalam cawan, tuan rumah menuangkan yu ke dalam cawan dan mengaduknya dengan casen. Teknik mengaduk perlu diperhatikan karena mempengaruhi rasa dari ocha tersebut. Sebelum menyajikan teh kepada tamu, tuan rumah harus memutar cawan dengan tujuan untuk memperlihatkan seluruh sisi dari cawan tersebut sebagai bentuk hormat kepada tamu. Kemudian, tamu memberi hormat atas teh yang disajikan oleh tuan rumah sebelum akhirnya meminum ocha tersebut. Keseluruhan prosedur upacara minum teh Chanoyu dimaknai dengan makna spiritual jaku. Teh masuk ke Indonesia pada tahun 1686 dan hanya dinikmati oleh kaum bangsawan. Akhirnya, teh pun dapat dinikmati oleh semua kalangan. Di Indonesia, daerah seperti Solo, Tegal, Padang, dan Jogja memiliki ciri khas pada tradisi minum tehnya. Pada masyarakat biasa di Jogja, kegiatan minum teh disebut nasgitel, panas legi kental atau panas manis dan kental, dan dapat dinikmati di kedai atau angkringan ditemani dengan makanan pendamping seperti sate telur, sate usus, dan makanan angkringan lainnya. Tradisi minum teh di Keraton Yogyakarta disebut dengan patehan, yaitu menyajikan minuman kepada Sultan Hamengkubuwono sebagai bentuk permohonan atau doa agar Sultan dijauhkan dari malapetaka dan mendapatkan ketenangan diri. Jenis teh yang digunakan dalam patehan adalah tipe teh aromatik, seperti teh duatang dan juga teh jumput. Satu set rampadan atau alat minum seperti nampan, teko, cangkir, tatakan, dan sendok dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Alat yang digunakan dalam patehan disesuaikan pada hari-hari tertentu, misalnya pada upacara ngabekten. Peralatan minum teh pada upacara ngabekten di Keraton Yogyakarta antara Sultan, abdi dalem, kerabat Sultan, dan tamu menggunakan alat yang berbeda. Untuk Sultan dan Ratu, satu set rapandan terdiri atas nampan emas, satu set teko bercorak bunga, satu set cangkir keramik berwarna merah muda dengan gambar wajah Sri Sultan Hamengkubuwono VII, serta dilengkapi dengan satu sendok emas. Anak Sultan ketika belum menikah dan masih bergelar gusti, rampadannya terdiri atas nampan perak, teko keramik bercorak bunga dengan gagang perak, satu set cangkir berwarna merah muda tanpa gambar, dan satu sendok perak. Ketika sudah menikah dan bergelar Kanjeng Gusti, alat minumnya menjadi nampan emas, teko keramik bercorak bunga dengan gagang emas, satu set cangkir merah muda tanpa gambar, dan satu sendok emas. Kerabat Sultan juga memiliki alat minumnya tersendiri, yaitu terdiri atas satu set cangkir kuning dengan satu sendok perak tanpa rampadan. Untuk menantu Sultan, alat minumnya terdiri atas satu set cangkir putih dan satu sendok perak tanpa rampadan.
Wayah dalam atau cucu sultan menggunakan satu secangkir biru dan satu sendok perak tanpa rampanan sebagai alat minumnya. Abdi dalam yang memiliki posisi sebagai bupati, wedana, pengulon, dan juru kunci hanya menggunakan satu secangkir putih sebagai alat minumnya. Saat ini, patehan dapat dinikmati oleh masyarakat luar keraton di Hotel Royal Ambaruk Yogyakarta yang telah diselenggarakan sejak tahun 2011. Untuk dapat menikmati pengalaman tersebut, tamu perlu mendaftar terlebih dahulu via telepon. Dalam acara ini, nuansa tradisional masih tetap dipertahankan, sehingga tamu dapat merasakan pengalaman minum teh ala bangsawan yang autentik. Selanjutnya akan membahas tentang makna dari tradisi patehan itu sendiri dan bagaimana prosedur pelaksanaannya. Dahulu, patehan bertugas menyiapkan kebutuhan minuman yang sifatnya tidak terjadwal, sehingga mereka harus siap sepanjang hari. Semenjak raja dan keluarga tinggal di Keraton Kilen, peran ini sudah tidak dilakukan lagi. Namun, peniadaan peran tersebut tetap tidak mengubah waktu tugas para abdi dalam patehan. Sesuai ketentuan, abdi dalam patehan bertugas selama 24 jam tiap giliran jaga, mulai pukul 4 pagi dan tetap siaga sepanjang hari. Oleh karena itu, tradisi patehan ini dianggap sebagai bentuk dedikasi para abdi dalam yang mengabdikan diri mereka kepada raja. Hal ini juga dapat terlihat dari tujuan utama peracikan minuman, yaitu agar raja terhindar dari malapetaka. Untuk saat ini, tradisi patehan dilakukan setiap jam 6 pagi dan 11 siang. Prosedur pelaksanaan patehan dimulai dengan menyiapkan perapian dan menimba air dari sumur Nyai Jalatunda. Dalam gedung patehan terdapat dua jenis sumur, yaitu Nyai Jalatunda yang digunakan untuk membuat minuman dan Kiai Jalatunda yang digunakan untuk kegiatan mencuci. Selama proses meracik minuman untuk raja, abdi dalam yang bertugas diharuskan mengenakan samir atau kain yang dikalungkan sebagai tanda sedang bertugas. Air yang dimasak menggunakan ketel Kiai Wiji, yaitu ketel khusus berbahan tembaga yang dipercaya mampu menetralkan air sekaligus mengusir bala. Air yang telah matang dipakai sebagai penyeduh teh untuk membuat dekokan. Dekokan adalah minuman teh yang sangat kental yang kemudian diencerkan dengan air biasa saat disajikan. Dekokan akan didiamkan selama setengah jam tanpa diaduk. Alasannya agar tidak menghilangkan cita rasa asli dari teh tersebut. Jika sudah siap, separuh dekokan dipindahkan ke teko khusus untuk raja. Separuh sisanya akan diberikan kepada abdi dalam keparak yang bertugas sebagai pencicip. Jika masih ada sisa dari keparak, abdi dalam patehan akan meminum kelebihannya. Tujuan pencicipan ini adalah untuk memastikan bahwa minuman teh aman disajikan kepada raja. Pencicipan juga merupakan sebuah bukti pengabdian para abdi dalam kepada raja. Selain itu, abdi dalam juga akan memberikan penghormatan kepada minuman tersebut sebagai bentuk doa agar raja terhindar dari malapetaka setelah meminum minuman yang ia racik. Setelah selesai, semua minuman dibawa oleh para abdi dalam keparak dan siap disajikan pada raja. Keparak merupakan abdi dalam perempuan yang berjumlah 5 orang. Keparak pada barisan paling depan disebut songsong yang bertugas memayungi keparak yang membawa klemuk atau kendi berisi air. Jabatan yang dimiliki oleh keparak klemuk ini adalah jabatan yang paling tinggi di antara keempat keparak lainnya. Di belakang keparak klemuk ada keparak yang bertugas membawa nampan berisi 2 teko teh yang ditutupi kain putih. Biasanya disebut dengan sebintang. Pada barisan keempat ada keparak yang bertugas membawa 2 teko yang berisi kopi yang juga ditutupi dengan kain putih. Dan keparak di barisan terakhir bertugas membawa ceret yang berisi air panas. Setelah menonton penjelasan mengenai Canoyo dan Patehan, kami menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Yaitu, perbedaan pertama adalah dalam Canoyo, penyaji teh bebas memilih dan menggunakan peralatan yang lama atau yang baru. Sedangkan pada Patehan, penyaji teh harus menggunakan peralatan turun-temurun yang telah tersedia di keraton. Kedua, makna spiritual yang terkandung dalam upacara minum teh Canoyo adalah Hwa, Kei, Sei, dan Jaku. Sedangkan pada Patehan, makna spiritualnya terbentuk dari pengabdian para abdi dalam kepada raja. Dan yang terakhir, Canoyo lebih didominasi oleh unsur seni, sedangkan Patehan didominasi oleh unsur tradisi. Selain perbedaan, kami juga menemukan persamaan.
yaitu prosedur pelaksanaan Canoyu maupun Patehan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sekian dari kami, berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton.